Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Ibu. sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sudah siap menerima pelajaran ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Siang hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Sebelumnya akan saya share screen dulu. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai KD dan tujuan pembelajaran. KD-nya yaitu KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 berbunyi mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar maupun dibaca. Kemudian KD 4.1 yang berbunyi menentukan isi teks deskripsi objek seperti tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni, dan lain-lain yang didengar ataupun dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis, kemudian mengidentifikasi ciri umum, menentukan isi teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah dengan tepat. Siang hari ini kita akan membahas mengenai pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, kemudian tujuan teks deskripsi, dan yang terakhir yaitu jenis teks deskripsi. Ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Oke, akan saya jelaskan. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek dengan jelas dan rinci. Kemudian fungsi dari teks deskripsi yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, rinci, jelas, dan konkret terhadap suatu objek atau suasana kepada pembaca berdasarkan sudut pandang penulis. Dapat dikatakan juga fungsinya sebagai memberikan informasi kepada pembaca maupun pendengar. Kemudian tujuan dari teks deskripsi yaitu untuk menggambarkan objek secara merinci, secara subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang sang penulis. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi. Adapun ciri-cirinya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Jika tidak menggambarkan suatu objek, ya bukan teks deskripsi namanya. Kemudian melibatkan panca indera yang dimiliki manusia, biasanya berkaitan dengan penglihatan dan perasaan. Kemudian memaparkan ciri fisik dan sifat objek tertentu. Dan yang terakhir, banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Adapun jenis teks deskripsi yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif. Paragraf ini
menggambarkan objek berdasarkan apa yang dirasakan oleh penulis. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini atau pendapat pribadi dalam paragraf tersebut. Biasanya teks deskripsi subjektif ini bertema tentang suatu peristiwa. Yang kedua yaitu teks deskripsi spatial. Paragraf ini berisi topik berupa ruangan atau tempat yang dideskripsikan dengan sangat jelas kepada pembaca. Kemudian yang terakhir yaitu teks deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa ditambahi opini penulis. Biasanya bertema tentang orang, hewan, ataupun benda. Ada contoh teks deskripsi kucing. Bentar, saya carikan teksnya. Boleh Mbak Niken bantu membaca? Baik, Ibu. Kucing malasku. Aku memiliki satu kucing malas. Aku memanggilnya Kampi. Aku mendapatkannya dari temanku Sandi beberapa bulan yang lalu. Kampi merupakan kucing yang sudah dewasa. Saat ini dia berumur sekitar 1,5 tahun. Bulunya memiliki 2 warna utama, hitam dan putih. Dia juga memiliki belang-belang pada muka, kuku, dan juga ekornya. Sementara leher dan keempat kakinya berwarna putih, dia memiliki hidung merah muda. Meskipun Kampi kucing yang malas, tapi dia selalu berlari tak sabar menghampiri makanannya saat aku membawanya makanan. Dia hampir menyukai setiap makanan yang aku berikan untuknya, terutama ikan segar atau sudah dimasak. Aku memberinya makan 2 ataupun 3 kali sehari tiap hari. Kampi menghabiskan hampir sebagian besar waktunya dengan tidur di sofa. Dia suka dielus-elus olehku saat sedang tiduran. Terkadang dia pergi keluar untuk memanjat pagar tembok ataupun pohon untuk tidur-tiduran di atasnya. Baik, terima kasih Niken. Sama-sama, Ibu. Ya, contoh ini merupakan jenis teks deskripsi objektif karena teks ini menggambarkan mengenai suatu hewan dan yang digambarkan ini sesuai dengan faktanya, tidak ada tambahan opini dari sang penulisnya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Baik, itu materi pada itu materi pada siang hari ini. Masih ada satu contoh yaitu dari YouTube. Nanti linknya akan saya kirim melalui grup WA ya. Baik, Ibu. Sebelum saya akhiri, saya presensi terlebih dahulu. Nur Faizin. Hadir, Ibu. Niken Hayu. Hadir, Ibu. Cinta Putrika. Cinta hadir, Bu. Hadir semuanya ya. Iya, Ibu. Materi hari ini cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Patuhi protokol kesehatan jika memang kalian harus keluar. Sekian materi pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.